Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Om Joy, tentunya di channel Naila Transindo Garden. Apa kabar teman-teman Naila Transindo Garden hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan Om Joy sendiri dalam keadaan sehat berkat doa teman-teman. Dan kali ini Om Joy menuju Bandara Soekarno-Hatta dalam rangka penjemputan seorang petani anggur. Siapakah dia? Ayo simak videonya. Nanti kita gali-gali ilmunya tentang anggur. Nah, teman-teman, kalau panjang videonya jangan di skip ya. Pokoknya Om Joy nggak bisa jawab kalau tanya-tanya di channel. Pertanyaannya teman-teman itu pasti ada di dalam pembicaraan antara petani anggur Thailand dengan Om Joy nantinya. Makanya kalau penting bagi teman-teman ilmu anggur, ayo simak terus videonya. Sip. Kami dari Naila Transindo Garden. Om Joy, udah nyampe aja nih di Angola Garden lagi nih. Gimana nih Om ceritanya kok Ibu Badriah bisa sampai Angola Garden? Sampai ke Angola Garden. Hmm. Dengan tidak direncanakan, Ibu Badriah itu nyampe di bandara. Nah, Bandara Soekarno-Hatta ya? Soekarno-Hatta. Kebetulan tadi pagi Om Joy ketemu Om Anis. Nah, dari Om Anis saya jemput aja. Ya tadi kan mau pakai damri katanya ya. Mungkin nanti lama. Saya telepon, Bu sama saya aja. Nah, itulah ceritanya. Bu Badriah itu sampai ke Angola. Dijemput Emang, dari bandara. iya, emang beliau itu rencana juga mau ke sini. Nah, apa salahnya Om Joy nawarin jasa gitu kan. Toh dia guruji kita juga ya Om ya? Demi sebuah ilmu. Nah, Mantap. Tadi Om Anis itu, Om Anis siapa Om? Orang anggur juga? Om Anis itu gubernur DKI ya, orang nomor 1 DKI. Oh, Pak Anies Nah, Baswedan. kebetulan Pak Anies ini tadi panen bersama dan mengajak warga DKI khususnya buat ayolah kita nanam anggur. Ini lahan yang nggak ada gunanya, sekarang didatangin banyak manfaatnya. Gitulah Mantap. konsepnya. Berarti anggur ini semakin dilirik sama pemerintah nih Om ya? Begitulah kira-kira. Semoga pemerintah senantiasa selalu mendukung. Dan Om Joy bukan dari Pak Gubernur aja, sebelumnya Pak Lurah Petukangan Utara sudah menanam anggur juga di kantor kelurahan. Di kantor kelurahannya. Nah, Mantap. kita berharap di Bogor pun begitu. Bapak Bupati Wali Kota Bogor mengajak warganya juga buat nanam anggur. Apalagi di Angola udah ada buat Jawa Barat ya. Jawa Barat. Mungkin percontohan dan GH terbesar buat saat ini ya. Bisa menjadi poros dan bisa buat ajang belajarnya para pengangguran di Angola. Angola Garden. Nice, mantap. Dan hari ini rencananya kita ada edukasi ya sama Ada edukasi. Ibu Badriah, petani anggur Thailand asal Palembang. Dia petani tapi bukan di negara kita, di Thailand. Di Thailand. Dia udah berhasil katanya gitu kan, baru katanya. Om Joy belum ke Thailand nih. Rencana kita di bulan Desember ya Pak ya. Insya Allah ya, kita datang sama Pak Heri ini, bapak saya, orang tua yang semangat di anggur. Nah, ini juga suatu percontohan bagi saya. Saya masih muda nggak begitu semangat. Ini orang tua loh. Semangat. Wah, Jangan semangat. sampai kalah kita ya Om ya. Wah janganlah, saya draw aja nggak mau, apalagi kalah. Gitu. Nah, ayo teman-teman, saudara-saudara yang ada di Indonesia, tanah kita subur adalah tanah surga. Tongkat pun jadi tanaman. Ayo kita tanam anggur, Apalagi hijaukan anggur, bumi ya. ini ya. Dengan menanam anggur, kita bisa silaturahmi, menghijaukan bumi, bisa menyumbang oksigen buat dunia ini. Gitu. Om, Eki pengen tanya nih Om, menurut Om ini tentang Ibu Badriah selaku petani yang ada di petani anggur ya Om ya, Iya. selaku petani yang ada di Thailand sana. Ya.
menurut pendapat Om gimana? Begitu luar biasanya semangat Ibu Badriah, pengen ngelihat orang-orang atau negara Indonesia juga maju di bidang anggurnya nih Om. Ya, kalau saya tanya ya sama Ibu Badriah sendiri ya, apa sih Ibu begitu pengennya Ibu ngasih ilmu buat orang Indonesia? Jawabannya begini, singkat. Saya termasuk orang peneliti di anggur udah 7 tahun dan pengen Indonesia itu seperti saya berkebun anggur. Kalau Om Joy pengen tahu gimana saya berkebun anggur, ayo datang ke rumah saya di Thailand. Insya Allah ya, saya akan datang ke Thailand. Doa. Mantap, tungguin tuh konten-kontennya dari Naila Trasindo Garden. Semoga Angola Garden juga bisa nih. Amin. Siap, Amin. mantap. Begitulah cerita pendek dan cerita singkatnya Ibu Badriah. Mungkin nanti ada bocoran lagi dari Ibu Badriah tentang ilmu anggur. Jawabnya insya Allah ya, kalau Bu Badriah nanti mau berbagi, ada di channel Naila Transindo Garden. Tunggu gitu. Tunggu. Ada di Tanggal channel naik. Naila Trasindo Garden, Trasindo ada Garden, di dan Angola ada di Garden, Angola ada Garden. di Argro apa? Asgo Green juga. Green. Oke, itu tadi kita ngobrol-ngobrol singkat sama Om Joy. Kita langsung aja nih, kita tanya-tanya sesuatu ataupun sedikit atau banyak ilmu sama Bu Badriah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman Angola Garden. Don't forget to subscribe. Langsung aja kita ke Bu Badriah. Ayo Om Egi, apa yang mau ditanya sama Ibu nih? Bu Badriah, Eki pengen nanya nih, gimana menurut Bu Badriah setelah melihat kebun Angola Garden mulai dari GH utama nih, Bu? Saya tarik napas panjang. Ya kacau ya Bu ya. Kita minta kejujurannya aja Bu nih, Bu. Gimana Bu menurut pendapat Ibu? Apa yang kurang dari Angola Garden ini Bu? Kalau saya bilang ini kesalahan fatal. Fatal banget Bu. Benar. Jadi ini batang utama seharusnya tinggi dari tanah itu minimal 1 meter. Minimal 1 meter Iya, tingginya. benar, 1 Oke. meter dari tanah. Jadi untuk menghindari penyakit ya. Penyakit penguapan jamur apa gitu Bu Iya, ya? benar. Kelembaban, Bakteri. bakteria ya, terus jamur dan segala macam ya. Nah, terus ini masalah Kordon atau sekunder. Ya, ini terlalu pendek. Terlalu pendek. Normalnya berapa sih Bu? Normal. Normalnya Itu 6 meter. 6 meter. Ya. 6 meter itu sebelah apa bagi dua Bu? Terserah. 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 Maksudnya kita bisa ke kiri 3 meter, ke kanan 3 meter. 3 meter atau 6 meter sekaligus. 6 meter sekaligus atau single cordon, Ya, dia langsung 6 meter boleh. Nah, terus ini masalah ken Ken ini atau juga- tersier. Ya, ini panjang tidak boleh lebih dari 120 cm atau 15 helai daun. Tidak boleh lebih daripada 120 cm. Harusnya dia hanya berada di sini saja Bu ya. Jadi hitungan ini dari sini 30 cm, ini ke sini 30 cm sudah 60, ini ke sini Sampai sini. 90, ini 120 cuma sampai sini. Cuma sampai situ. Kalau misalkan hitungannya itu dalam jarak ini 30 cm ya Bu ya. Standar. Standarnya. Standar sudah 30 cm, 30 cm, 30 cm, 30 cm. Jadi 120 cm. Kalau seperti ini sinar matahari tidak masuk. Sinar matahari nggak masuk. Tidak masuk. Ini. Ini harus kita tata ulang lagi supaya lebih bagus lagi ke depannya Benar. Bu ya. Jadi ini dari sini ke situ itu berapa meter? Dari sini ke sini 1, 2, 3 sekitar 3,5 meter Bu. 3,5 meter. Jadi mungkin itu dibuang, ini diambil. Ini juga yang boleh. diambil tapi kita bisa bikin single cordon ya. Double cordon Bu ya, kanan dan ke kiri ya Bu ya. Bu, ada permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ketika kita membentuk tajuk atau membentuk ini Bu ya, ken yang sempurna. Karena untuk bisa menciptakan arem yang sempurna itu juga bukan hal yang mudah di awal penanaman. Bagaimana cara Ibu untuk menumbuhkan arem yang sempurna? Artinya setiap arem ini benar-benar tumbuh semua Bu. Nah, kan ada tekniknya ya. Jadi untuk ini biasanya walaupun tidak dibentuk, biasanya anggur kalau memang sinar matahari cukup, tanah itu juga bagus, biasanya dia tumbuh dengan sempurna dengan sendirinya. Tapi kalau memang dia tidak sempurna, itu ada teknik. Jadi supaya ini ken keluar dengan semua mata tunas itu keluar, setiap am itu 50 cm harus di break.
Jadi gini Bu, yang masih menjadi pertanyaan lagi. Pertama awal tumbuh tentunya kita ada yang namanya batang primer atau terang ya Bu ya. Nah terus dia dibelokkan seperti ini. Ada tunas airnya. Pembentukan awal nih Bu ya. Itu tunas airnya dibuang atau dibiarkan saja kita lakukan esel break Bu? Oh, itu dibuang. Itu dibuang? Ya, kita cuma ambil batang utama saja. Mm-mm. Jadi kalau untuk ini single cordon itu terus semuanya dibuang ya. Mm-mm. Kecuali memang ini sudah sampai di sini ya, kalau kira-kira 1 meter ya. Mm-mm. Nah, kita boleh ke sini ya. Mm-mm. Tapi kalau di bawah 1 meter itu semua dibuang. Semuanya dibuang. Terus Ya. yang ke ininya Bu, yang ke kordonnya kan ada tunas air juga itu. Aha. Itu Kan kalau memang sudah dibelokkan seperti ini, tunas air tidak perlu dibuang. tunas air tidak perlu dibuang. Ingat, catat. Ga- Gitu. Ken ya, ken Oh, ken. ya. Oh, kennya. Kalau kennya dibuang, yang tentang tunas airnya. Sorry. Pemahaman antara tunas air atau water sprout dengan di luar negeri itu beda. Sebenarnya kayak yang namanya tunas air kalau di Thailand sana ini namanya tunas ini ya Bu ya, tunas apikal lah Bu ya, lateral. Ya. Jadi seperti ini biasanya di sini ada 2 mata tunas ya. Ya. Tunas yang untuk bunga dan tunas yang untuk daun. Nah seperti ini daun ya. Ini boleh dibuang kan. Boleh dibuang. Nah jadi kalau memang ada seperti itu dibuang. Kalau memang dia tunas air ya. Nah tapi kalau ken ini ya kita biarkan. Kalau dia tidak tumbuh itu makanya tadi 50 cm ini di break untuk ya. Untuk arm. Ya, Oh, biar di ininya- di ininya Bu, di kordonnya di break. Ya. Jadi kira-kira 1 cm saja seperti begini ya. Nah, ini ya. Ujungnya Bu ya. Ya ujungnya ada 1 cm saja. Di Kan break. makanan sudah berhenti, tidak pergi ke situ, jadi otomatis makanan akan kembali ke Oh, sini dia dan akan dia fokus. keluar di mata tunas. Oke. Ya. Nah, terus untuk melanjutkan lagi Bu, ketika kita menghentikan di 30 cm, melanjutkan 50 di sini. cm ya, dia kan akan keluar lagi. Nah, dan terus sampai ke situ ya. Nanti kalau memang ken tidak keluar, ada yang panjang, ada yang pendek. Ini ken juga harus di break sepanjang 30 cm, tidak boleh lebih. 30 cm, nggak Tidak boleh boleh lebih. lebih. Oh, sekitar 4 daun ya Bu ya. Ya kira-kira seperti itu, 4 atau 5 daun. Jadi kalau semua ini harus di break sampai 30 cm saja ya, tidak boleh lebih ya. Jadi kalau kordon sudah sampai yang kita inginkan, kira-kira 6 meter dia sudah sampai di sana, nah baru boleh dilepas. Oke. Pertanyaan yang lebih spesifik Bu, misalkan seperti ini. Misalkan kita dari ujung sini ke sini sudah 50 cm ya Bu ya. Iya. Contohnya seperti ini. Nah, yang kita pangkas kan ujungnya ini ya Bu ya. Iya, Seperti iya, ini. iya. Nah, yang meneruskan ujung ini ke sana itu Ya kita lihat kalau ininya subur, kita ambil ini. Tapi kalau ini yang subur kita ini buang. ambil yang tunas yang ini Bu. Tidak di Tidak. dalam. Dari batnya, Dari Iya, dari tunasnya. iya. Oke, seperti itu. Otomatis dia akan pergi dengan sendirinya. Jadi ada break juga, perlakuan break yang ada di batang kordon ini Iya. Bu ya. Oke, nice, mantap Bu. Maksud Ibu tadi dilepas itu mungkin ini kali ya Bu ya. Nah kan ini di ujung tadi kita break ini. Maksud Ibu setelah ini merata kita lepas ini mungkin yang tunas ini yang kita ini potek terus lepaskan bat ini ya ke depan lagi Pak. Bukan begitu Bu? Tidak. Biasanya dia akan keluar dengan sendirinya ya. Iya dia keluar di sini kan. Nah ini kan tadi kalau nggak kita tahan pakai tunas ini dia akan pecah Bu. Jadi nggak di sini duluan gitu. Kita kan menahan dengan ini. Oh, tidak apa, tidak Apa? masalah. Oh tidak masalah. Jadi udah kita potek begini, otomatis dia udah terganggu pertumbuhan ke Oh, depannya. tidak. Tidak ya. Kalau nggak terganggu gimana ini bisa merata? Hah? Maksudnya kan begini. Kita udah memberhentikan pucuk ini di depan, ya kan? Udah otomatis stop dong. Iya. Nah, tujuannya buat meratakan tersier yang di sini, gitu ya. Setelah tersier ini merata, maksud Ibu tadi ngelepasin ini bagaimana? Membiarkan saja lagi gitu. Iya, biarkan saja dia panjang. 50 cm dipotong lagi. Iya. Kalau memang pertumbuhannya tidak rata ya. Iya, Oke. paham. Ada pertanyaan ini terkait sain muskat. Saya juga melihat beberapa tutorial yang ada di YouTube nih Bu Badriah nih. Mereka menggunakan tunas air sebagai tunas ini Bu yang sementara bat utamanya masih belum seprut di sini. Tapi dia dihentikan sekitar 4 daun dan dia tidak melakukan yang namanya pemotesan yang seperti Ibu bilang, tapi dia bisa rata semua. Tapi dia menjaga supaya tunas air ini benar-benar tidak tumbuh itu Bu. Nah, ada juga cara seperti itu. Apa itu juga bisa digunakan Bu? Sepanjang yang saya pelajari tidak seperti itu ya Tidak kalau di seperti Jepang ya.
Jadi mungkin ada banyak negara yang banyak sistem ya. Metodenya berbeda-beda, Iya, iya. Jadi tapi saya- tetap satu tujuan Iya, ya, Bu, ya. benar-benar. Jadi saya yang di Jepang itu ya seperti ini, semua harus dibuang. Mm-mm. Jadi mereka benar-benar mengambil quality. Mm-mm. Jadi tidak ada yang namanya buah dari tunas air, tidak ada. Semuanya dari ken. Mm. Berarti dilanjut Om Eki, pertanyaan di sini. Ini kin tadi ya, Iya. tunas tersier. Nah, tersier ini kan Ibu bilang tadi sampai 120 cm. Iya. Nah, sepanjang 120 cm itu kalau kami di Indonesia ini biasa menyebut tunas air, tunas lateral. Apakah ini dibuang dari bawah ini sampai ke atas? Iya, dibuang. Dibuang, Dibuang. dipotes gitu ya. Iya. Tapi daun jangan sampai hilang. Hilang. Berarti Terus tunasnya mata aja. ini juga tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang, Iya. tidak boleh tumbuh sebelum waktunya, Tidak boleh rusak. tidak boleh rusak juga. Oke, mengerti. Sebab buah itu keluar dari sini ya. Iya. Ini bukan diambil dari tunas ini ya. Ini bukan. Sebenarnya saya masih belum ngerti nih Bu ya tentang penerapan yang seperti itu. Kita akan gunain cabang yang lebih nyata lagi yang supaya kawan-kawan dari Angola Garden maupun Naila Transindo Garden ini mengerti. Ketika ini batang ini 1 meter, dia tumbuh seperti ini kan Bu ya. Nah, kan ini tidak kita buang ada. Bu. Hah? Yang ini kita buang. Oh tidak, Ini tidak Catat, dibuang. ini tidak dibuang. Tidak Ini dibuang. tidak dibuang. Jadi ini kan dia lebih panjang, tapi ini belum tumbuh. Cuma dibuang di sini saja. Ya, maksud saya tuh seperti itu yang tadi Bu. Jadi ini dia dipelihara 4 daun. Yang saya lihat di tutorial yang ada di Korea sana sama persis apa yang Ibu sampaikan di sini. Nice, mantap. Ini benar-benar ilmu daging semua nih Om. Keren banget ini. Jadi caranya Tidak seperti dibuang. itu. Tetap ada perlakuan yang namanya break ketika sudah 50 cm ya Bu ya. Benar. Jadi kalaupun ke sini ini kan sudah 30 ya. Nah, nanti keluar lagi tunas harus di-break Harus lagi langsung ya. dibuang. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 30 cm. Oke. Ya, bertahap. Jadi gini Bu ya, secara tidak langsung kita mengajari batang yang ini untuk senantiasa mengalirkan nutrisi ya Bu ya, kayak diajarin begitu. Iya, benar. Nanti suatu ketika kita ingin menumbuhkan yang namanya ken. Nah, tentunya ini sangat penting banget. Ini harus kita buang ya Bu ya. Yang tunas yang ininya. Ya, tunas Ketika lateral kita sudah rata semua, nah batang sudah mulai membesar, ya. ini harus kita buang. Dia Tapi akan keluar tunas, sorry maaf ya. Seperti ini ya. Nah, ini juga harus dibuang semua. Dibuang semua. dibuang semua. Jadi sampai 120 cm itu semua dibuang. Yang kita lakukan pemangkasan itu ada di mana Bu? Ketika misalkan batang semua udah rata. Ada tidak ya? Yang di ken, yang di ini sekundernya kordonnya Bu. Nah, kira-kira seperti ini ya. Tapi ini mata tunas. Ini tidak apa ya. Nah, seperti ini tidak penting ya. Ya. Ini semua harus dibuang. Sisakan. Dibuang. Daun tidak boleh rusak satupun ya. Karena daun itu adalah dapur tanaman. Tanpa daun itu tanaman tidak ada, jangan berharap dapat buah. Ya. Ini kedepannya mungkin tidak akan ada buah kalau dipotong pendek dari bawah. Iya. Karena botak nggak Karena ada daunnya. bukan, makanan Makanannya semua ada di tersimpan ujung. Makanan ada di ujung. Iya, Oke. makanan sudah tidak ada di sini lagi. Jadi kalau dipotong pendek, ini keluar 2 mata tunas. Nah, satu mata tunas membawa 2 bunga sudah dapat 4 kan? Tidak dapat 4. Paham kan? Terus Paham, begini Bu, tadi kan dari awal daun nggak boleh dibuang. Iya benar. Otomatis ini istilahnya berdaun ya, Iya, sampai di 120 20 cm. cm. Pas pemangkas pembuahan itu, nah daun manakah yang kita buang? Daun mulai daun pertama sampai daun 9. Daun pertama sampai 9. Berarti 6 yang di ujung kita tinggal. Iya. Oh begitu. Terus pecahnya jadi pembuahan tuh di bat yang mana? Biasanya 3 sampai 7. 3 sampai 7. Iya. Terus yang di ujung enggak? Enggak. Karena ada daun. Iya. Oh begitu. Ini Jadi terbalik kan, nutrisi- selama ini mereka terbalik kan, di sini Terbalik. daun Benar. daunnya Jadi nutrisi itu ditarik ke atas melalui daun yang di sini. Dia pasti melalui bat yang di sini. Otomatis bat ini gemuk. Iya. Berarti. Gini Bu. Catat. Ya, ada pertanyaan lagi nih Iya. Om nih. Misalkan ini adalah Kita ken. kupas. Ya Bu, misalkan kita di sini adalah ken. Ya. Ini tunas air yang biasa Indonesia bilang ini tunas air, kita buang seperti ini. Apabila dari awal di sini sudah tidak ada daun, kita melakukan pemangkasan di sini untuk pembuahan, ya Bu ya. Taruh, sapa-sapa saja, Bang. Tapi ini udah nggak ada daunnya Bu. Ada kemungkinan bawa buah nggak Bu? Tidak. Oh, jadi yang tempat yang ada buahnya itu selalu
ada daunnya di sininya, di Benar. tahap vegetatifnya. Benar. Dicatat guys, itu sangat penting banget. Makanan itu sudah di sini semua. Udah di sini semua. Ibu ini Adanya Teman-teman, ini kedatangan ownernya sendiri, Angola Garden, Pak Agus. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah. Ayo kita lanjut lagi. Silakan saya. Selamat datang di Angola Garden. nice. Welcome to Angola Garden. Ini penggunaan GE-nya belum ini ya. Nah, kita gini Bu, dalam hal penggunaan GA, kita masih belum pede, kita masih belum yakin atas apa yang ada di Indonesia GA-nya atau GA3-nya. Kita juga masih belum tahu nih GA3 yang digunakan di Jepang sana itu terbuat dari apa. Kalau di Indonesia lebih identiknya itu GA3-nya itu sintetis, Bu. Kalau di Jepang apakah sintesis apa emang organik, Bu? Yang terbuat dari jamur gibberellus yang ada di Jepang sana. Bedanya sih di situ doang. Kalau di GA3 ini masih akal-akalan, di Indonesia masih GA3 sintetis. Jadi belum maksimal efeknya. Potensinya berapa gitu ya? Iya, jadi efeknya itu kalau GA3 Indonesia, ya Om, Angus. iya, panjangnya dia dapat, tapi untuk ukuran beri susah besar Om di situ. Kenapa seperti itu ya? Kalau di Thailand itu Ibu biasanya melakukan GA atau GA3 itu di saat begini apa masih brokoli? Itu jenis-jenis Parrot steak. tertentu kan sepertinya kalau di sana itu kan ada 4 kali. Iya. Masih brokoli. Terus setelah bunga mekar 100%. Ya, Habis itu sekitar seperti udah beri set begini. ya. Kan pencelupan yang ada di Jepang maupun yang ada di Thailand itu memang 4 kali Bu. Nah pencelupannya juga bukan di A3 doang ya kan. Ada streptomycin, ada CPPU, ada GA3, itu gimana konsepnya? Bu? Kalau di Jepang itu cuma 2 kali. Cuma 2 kali. 2 kali. Tidak ada bloom call itu tidak ada. Semuanya setelah bunga mekar 100%. Sudah, Iya. sudah beri set dan sudah agak besar dari beri set gitu ya. Kira-kira 3 hari. 3 hari sebelum mekar. Jadi fungsinya buat pembesar dan memperpanjang buah doang, bukan memperpanjang malai. GE3 itu memperpanjang malang. Memperpanjang malai. CPPU itu memperbesar buah. Oh, CPPU atau sitokinin untuk membesar buah ya Bu. Kalau streptomycin Bu, Untuk menghilangkan biji. streptomycin itu sebenarnya bahan aktifnya itu udah streptomycin itu ya Bu ya. Bukan GA3 juga dia. Bukan. Excuse me Bu, ini produk yang biasa kita pakai di Indonesia itu produk seperti ini Bu. Apakah Ibu bisa menjabarkan ini berapa persen sebenarnya? Hanya ada tulisan 10 SP. Ini harus dicairkan. 10% gibberellat Bu ada nih Bu. Iya, Asam tahu, gibberellat tahu, 10%. saya bawa tidak ya buku catatan itu ya. Waiting minute. Tunggu. Sama alkohol. Nanti kita cari. Kita mau lihat yang mana? Ini yang baru. Yang GH1 ini Bu. ya GH1 Bu. Oh ini ya. Yang baru di sini. Iya, yang baru di pruning. Tidak ada buah. Belum. Ini masih pembentukan pengisian nutrisi lagi Bu. Ini kita sudah menerapkan apa yang Ibu bicarakan tadi. Kita melakukan break di bagian atas di sini. Ini tidak ada guna. Tidak ada guna, harus dibuang ya Bu ya. Iya. Jadi ya guys, yang namanya tunas air ini harus dibuang. Boros nutrisi juga ya Bu ya. Juga mempengaruhi kelembapan juga ya Bu ya. Bisa mengakibatkan jamur. Mau pakai gunting Bu? Tidak. Ini kan sudah ada kesininya, jadi ini tidak perlu ya. Oh yang ini tidak perlu. Tidak perlu Oke, dibuang saja. dibuang saja. Apakah kita harus menggunakan tangan atau kita harus menggunakan gunting ketika posisi tunas itu ada di armnya Bu? Pakai tangan. Pakai itu tangan. lebih baik. Jauh lebih baik. Ya. Oke. Jadi dia tidak
ini coba kalau pakai gunting dia akan tinggal ya. Tinggal itu dia akan membesar. Oke, saya sangat setuju kalau Ibu bilang yang di sini harus menggunakan tangan karena supaya batnya membesar. Yang jadi pertanyaan ketika yang ada di sini apakah kita harus pakai gunting atau menggunakan tangan, Bu? Pakai tangan. Pakai Jadi, tangan juga. Iya, sebab ada mata tunas yang belum kelihatan dia yang akan keluar di belakangan ya. Jadi kalau kita pakai gunting ini dia akan sepertinya rusak. Sepertinya rusak. Iya. Oke, Ini pekerjaan anggur yang paling rutin ya. paling rutin. Selain tunas air atau tunas lateral ini, Bu, sulur juga wajib untuk dibuang ya, Bu ya. Semua. Nah, ini kita kedatangan petani yang rajin buang tunas air. Habis nih tunas air dibuang nih. Botak-botak dah Om Agus. 17 greenhouse saya kerja sendiri. Tuh. Mantap, kalah orang Indonesia, kalah. Di sini kan Eki 4 orang. Ojan, Om Uya, Andre, itu siapa? Om Ek. Om Eki Iya. 4 orang. Tunas air masih dibiarin. Ada 5, Om Agus juga. Saya nggak gaji nih. Wah. Jadi nanti kita bantu. Jadi gaji sama Om dilihat Agus. ya. Saya harus tanya Mata Pak Agus tunasnya dulu, di boleh sini itu dibuang apa nanti enggak akan nih? gemuk semua. Gemuk-gemuk semua mata tunasnya, Bu ya. Buahnya di mana Jadi keluarnya? untuk pruning ke depannya itu Bu, Andri nanya dong Bu. Bu, ini kan varian Ukraina ya. Apakah diberlakukan itu sama dengan varian Jepang yang Ibu berlakukan itu? sama saja. Semua jenis anggur sama saja seperti itu? Sama. Semua sama. Bu, satu pertanyaan, ini kan nggak sama ini. Aha. Iya, ini nggak sama. Untuk biar sama, Ya seperti tadi. Potonglah. Ujungnya. Iya. ya ini dibiarkan. Break 120 gitu ya. Ini nggak boleh sama ini kan? Sebenarnya harus di break itu dari pertama ya. Dari 30, Ya. dari 30. Tapi karena ini sudah panjang ya tidak apa. Jadi yang panjang itu di break. Ini ini masih pendek, ini panjang, ininya break. Biar ini mengalir di sini ya. Oh, berarti itu kepanjangan ya Bu ya? Iya, kepanjangan sebenarnya. Di awal 30 ya. Tapi nggak apa-apa kepanjangan, ntar sisanya buat. Berarti di 30 tuh harusnya udah. Iya, tapi ini salahnya di sini ya. Nah, ada salahnya. Ini seharusnya strike. Strike atau lurus. Nah, yang dalam foto. yang Iya, saya betul kirim. sekali, Kamu betul. bisa lihat kan itu? Betul, betul. Ini hook jadinya Bu ya? Iya. Nah, hook Jadi ini jadinya. pengaruh makanan ya. Jalur nutrisinya ya, Bu Iya, ya. ya. benar. Tidak maksimal ya. Kalau sebaiknya apakah dipotong di sini Bu? Aha. Dipotong di sini sebaiknya pas tingginya udah semeter kita potong, terus tunas baru yang Iya, nunggu. ya sebenarnya Sebaiknya itu begitu. minimal kan 1 meter dari 1 meter. dari tanah ya. Dari Jadi tanah. setelah dia 1 meter lebih itu dipotong. Jadi Dipotong. 30 cm di bawah Di bawah. di bawah ini ya dipotongnya. Mm-mm. Kalau mau dipotong, tapi ini karena dia single Iya. tidak perlu dipotong. Tapi Single dia- nggak perlu ya? Iya, tapi Tinggal dia itu harus diluruskan. lurus. Oh, berarti kalau mau double, berarti dipotong nanti tumbuh 2 tunas Iya. kiri kanan. Berarti berbentuk T ya. Iya. Iya. Ngerti. Paham? Jadi kalau seandainya Yes, I must. Catat. ini untuk yang apa teralis ya ditempel di sini. Jadi dipotongnya itu berdiri 30 cm Sebelum sini. Sini ya, Sebelum semeter. Iya, iya. Berarti anggaran 70 cm dari potong. 70-80 cm Iya. ya. Sehingga yang nanti yang akan dijadikan gordonnya itu Ya, yang kiri ya. yang kanan kiri. Kalau pengen jadi double gordon. Tapi kalau satu gordon kata ibunya nggak usah dipotong. Tunggu aja sampai 1 meter baru dibengkok. Ini bat. Nah, ada lagi satu lagi pertanyaan Toki. Ini kan kita di 15 daun Ibu ya. 15 daun kita meninggalkan 6 daun di atas. Otomatis yang berbuah di bawah. Nanti buat pemangkasan selanjutnya bagaimana? Ini nanti mau pruning kapan ya? Ini sekitar 2 sampai 3 bulan lagi, Bu. Ini pasca berbuah ya maksud saya nih. sebelum masa berbuah ini pruning dulu Nah, awal. Ini rencananya untuk pruning ke depan dipotong panjang apa dipotong pendek? Kita ada di 78, Bu, insya Allah. berarti pendek ya. Sebenarnya pengennya pendek. Kalau itu berbuah ya pengennya pendek. Kalau jadi Biar enak kelanjutan ya. benar. Kalau misalkan kita tetap bisa menjaga daun yang ada di bawah itu tetap hidup, kita bisa melakukan pruning yang pendek. Begitu ya, Bu Badriah? Tidak, Bukan. tergantung musim. Tergantung musim juga. Jadi kalau musim
hujan itu biasanya dipotong panjang. Panjang. Karena anggur pertumbuhannya lambat, sinar Lambat. matahari kurang. Tapi kalau musim panas biasanya dipotong pendek. Kan ini maaf Bu, ini kan nggak ini ya, nggak apa namanya, ini kita pakai kena- greenhouse ya. ya, sinar matahari kurang ini ya. Ini berapa mikron? 200 mikron 17%. Terlalu tebal. Terlalu tebal. Maksud Om Agus tadi begini, ini kan kita pakai greenhouse, jadi aman buat hujan gitu maksudnya. Mungkin maksud ibu ini begini kali Pak, walaupun kita pakai greenhouse di musim hujan matahari kan nggak nongol. Iya. Nah itu masalahnya. Tetap aja di musim hujan kita memperlakukan pembuahan itu dipanjang gitu ya. Iya, Bu, benar, Ya. benar, Karena benar. dia lambat pertumbuhannya karena nggak ada matahari. Bukan karena basah Pendek. hujannya Om. Bukan. Mataharinya itu yang nggak ada. Tapi kalau kita bisa menyinarnya dengan lampu, ya, tapi kan nggak mungkin Bu. Nah, itu Bu, beda. antara panjang dan pendeknya itu, pendeknya berapa mata tunas, panjangnya berapa mata tunas. Apakah semua anggur bisa diperlakukan sama, Bu? Sama. 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 Pendeknya berapa mata tunas, Bu, untuk pruning pembuahannya? 2 mata tunas. Untuk panjangnya ketika musim hujan 7 mata tunas. Oke, dicatat guys. Nah, dicatat tadi maksud saya pertanyaan pertama tadi Om Eki, pembuahan yang dilakukan pertama panjang, gitu ya. Potong di 15 tadi, 15 berarti 6 daun kita tinggalkan yang di atas, yang di bawah dibuangkan. Otomatis berbuah dia di bawah Bu ya, berbuah di bawah. Pasca pembuahan, pasca panen, setelah panen, nanti tersier ini kita potong lagi di 2 matun di bawah, buat pembuahan, enggak? Ya, ini kan satu mata tunas di sini ya. Ya. Ini satu, ini 2. Ya, potongnya di sini. Iya. Nah, buat pembuahan ke depannya. Oh, begitu. Jadi kita potong di sini, apakah langsung berbuah? Apa kita menunggu tersier panjang dulu? Enggak, langsung berbuah dia. Kalau memang makanan cukup, Ya, itu biasanya langsung berbuah. langsung. Makanya di Indonesia itu terjadi pembuahan 2 kali dalam setahun. Catat. Di Indonesia maupun Thailand kayaknya, Om. Iya. Sama iklimnya kita hampir sama ya, Bu ya. Nggak ada iklim Jadi kalau saljunya. ini ke depan mau dipotong panjang, ini menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mata tunas ya. Ya. Mungkin di sini, tapi ini juga mungkin terlalu panjang, atau di sini kira-kira. Nanti boleh dilihat ya mana yang apa namanya Yang itu bawa potensi. buah. Iya, tapi ini sepertinya tidak. Berarti kalau potong panjang, potong pendek, buahnya tetap di sini, Bu. Iya, benar. Jadi Catat. untuk ke depannya ini kita akan dapat ranting baru terus. Iya. Berarti buah itu tetap di tunas yang baru. Benar. Oke Bu, ciri-ciri kita sudah bisa melakukan yang namanya pembuahan. Ciri-ciri daripada batangnya. Selain yang saya tahu, semua batang itu harus panjangnya sama Bu. Sudah dilakukan break dan pemupukan juga. Sebenarnya indikator pembuahan itu ada di mana Bu? Ciri-ciri dari batangnya Bu? Daun itu biasanya akan seperti begini. Dia ke bawah gini Bu Iya, ya, meringkup itu- ke bawah. Itu tandanya makanan sudah cukup. Makanan sudah cukup. Iya. Oke. Terus ini batang sudah berwarna coklat, minimal 7 mata tunas. 7 mata tunas sudah berwarna coklat, yang di atasnya masih hijau nggak apa-apa. Siap. Tapi kalau mau dilihat dari umur, kira-kira 4 bulan sampai 5 bulan. 4 bulan sampai 5 bulan dari kita pruning. pruning, ya. Dari pruning. Oke, Ini siap. sudah berapa bulan? Ini sekitar 1 bulanan, Bu. Terus ini kalau ini nggak aneh sebenarnya Bu, tapi kerdil. Iya. Nah maksud Ibu tadi potong 30 cm, berarti ini bisa sama panjang Bu ya. Benar. Nah kalau sekarang apakah mungkin ini bisa sama panjang dengan ini? Sekarang tidak bisa lagi. Udah nggak bisa, karena nutrisi udah nggak di Sudah, sini. ya sudah di sini semua. Berarti kalau kita break ini, otomatis ini nggak panjang juga, Bisa tapi sedikit. sedikit. Iya. Berarti nggak Paling berpotensi juga dia tidak, akan sampai di 60 cm saja. tapi nggak bisa mengharapkan buah. Oh, buah. Ya, Jangan takut. jangan takut. Insya Allah berbuah. Gitu. Jadi kalau kita melakukan potong tadi di 30 cm, ini insya Allah merata Bu Iya, ya. sama. Jadi kita nggak rugi 2 atau 3 tersier. Iya, 3 benar. tersier, kalau 1 tersier itu menghasilkan buah 2, kita udah rugi 6 dompol Om Agus. Benar. Hitung-hitungannya paten Om Nah, Joy. iyalah. Hitungan ini harus hitungan pas ya Bu ya. Kita ngasih pupuk sama. Benar. Nah, kita harus minta buah yang sama. Jangan kasih pupuk yang banyak, buahnya sedikit. Iya, rugi, Om. Hitungannya untung di siapa? Iya. Untung di Kan anggurnya. cara menebalkan daun, tahu kan kemarin? Ya, dengan magnesium sulfat, dengan pupuk daun.
05234 itu makanan utama. 05234. Oh, yang biasa kita gunakan di Indonesia tuh MKP, Om. MKP. Monokalium benar. fosfat. Itu di spray. Berapa itu Bu ngasihnya Bu? Sekali seminggu? Jadi Sekali kalau 10 di hari? tanah dikasih pupuk, di daun juga sama. Oh, pas kita mupuk tanah, terus Daun juga harus. di spray Semprot juga. berarti ya. Jadi kalau kena di daun tuh lebih cepat gitu ya Bu ya penyerapannya. Time, waktu yang tepat untuk kita melakukan penyemprotan atau untuk supaya yang kita kasih itu benar-benar keserap, Bu. Artinya ketika stomata lebih membuka itu di jam berapa, Bu? Kira-kira Pagi atau sore? momennya itu, Bu. Momen kita nyemprot. Sore juga boleh. pagi Sore juga boleh, pagi juga boleh. Oke. Paginya itu mungkin 1 jam setelah terkena matahari atau perpindahan dari dingin ke panas, dari panas ke dingin gitu, Bu. Biasanya sebelum matahari naik terlalu tinggi ya. Kan kalau sinar matahari sudah datang itu dia tidak akan makan lagi, itu semuanya menguap. Justru dia melakukan fotosintesis ya, Bu ya. Oke. Terus kita melakukan pemupukan spray itu Bu dari umur berapa? Daun ini dari berapa panjang tersier atau sampai kapan? Dari 15 hari setelah tanam. 15 hari setelah tanam sampai panen. Iya. Berarti kita harus menjaga daun. Tidak juga sampai panen ya. 1 bulan sebelum panen itu kan harus stop semua Stop ya. semuanya. Iya. Pupuk stop, Pupuk, obat-obatan semua obat-obatan stop. stop. Iya. 1 bulan sebelum panen. Berarti 5 bulan Pak. Kalau kita kan di 6 bulan itu kan. 6 Kira-kira bulan ya dibagi 1 120 semester. hari sampai 150. Berarti kalau maksud Ibu tadi daun 15, potong di sini. Terus kalau pas pruning itu daun 6 di atas ditinggal, 9 di bawah dibuang. Itu nggak ada lagi pemotongan dong. Kita mengharapkan tunas bat yang di bawah ini pecah kan. Berarti kalau melakukan pruning tadi itu berarti pruning yang pembuahan kedua dong Bu. Di 2 mata tunas di sini, bukan begitu? Potong di bawah juga sama, potong di situ juga sama. Oh begitu. Oke, saya Iya. ini aja coba. Maksud saya gini, mungkin ya. Setelah kita lakukan pemangkasan, ada beberapa teman-teman, beberapa daun tuh dihilangkan. Ya. Kan itu maksudnya Bang Joy ya? Betul, atau Bukan gimana? gitu, Bang. Jadi kita buat pembuahan pertama nih. Mm-mm. Kita pembuahan pertama itu ukuran tersier ini long. Ini kan 15 daun dari bawah kita hitung ke atas ya. Terus yang 6 1 2 3 4 5 6 kita tinggalkan. Terus ini dipotes. Otomatis nggak ada daunnya. Otomatis nggak ada daunnya. Berarti kita nggak ada pemotongan lagi dong, Bu. Ada. Di mana lagi kita potong? Kan kita tinggal harus meninggalkan 6 Itu daun di atas. cuma 1 hari saja ya yang daun dibuang, bukan dari pertama ya. Oh, 1 Jadi hari pertama. iya, jadi begini ya. Ini daun masih cukup kan? Ya. Hari ini kita kasih pupuk terakhir ya. Ya. Terus siram sampai Ya. jenuh. Ya. Habis itu 2 minggu Ya. tidak disiram air ya. Ya. 2 minggu ke depan kita kasih pupuk lagi, siram air. Ya. Nah, besok kita mau melakukan pruning. Ya. Nah, baru kita buang ini daun. Buang daun 9. Iya. Nah, setelah buang daun 9, Dan besok kita potong. Kita mau potong di mata tunas yang keberapa, kita lihat mana yang mata tunas yang gemuk ya kita potong berarti di situ. fungsi yang 6 di atas itu buat menyedot nutrisi yang di bawah supaya bat ini ngisi. Iya. Ngerti? Paham? Catat. Catet. Jangan lupa. Tapi Daun di atas untuk nyedot ya, Bu ya. Iya. Nyedot Tapi pupuk yang kemarin- kita kasih Nah, tadi. Tapi kemarin terbalik kan? Terbalik. Kalau di sini terbalik. Ada yang melakukan terbalik, bukan semua ya Pak ya. Jadi mendingan kita alas dulu, nanti ada yang protes. Saya enggak begitu kan. Nah, kalau dia udah melakukan yang benar apa yang telah dikasih Ibu ya, mudah-mudahan dia benar gitu ya. Ini menurut Ibu Badriah ya. Nah, gitu. Setelah dia praktek Iya, iya, begitu, benar. tapi hasilnya maksimal Bu ya. Iya. Nice. Bisa jadi contoh ya, Om. Bisa jadi contoh, bisa kita lihat nanti kebunnya. Bukan nggak mungkin, kita juga harus terapkan ya, Om ya. Kita harus pelajari juga ya, Om ya. Nah, Harus kita aplikasikan coba. juga, harus kita coba. Kalau nggak Betul. kita coba, kapan kita majunya gitu ya Pak Harus ya. belajar, Harus dicoba belajar. dan dicoba. Nah, ini saya mahal bayar gajinya nih. Soalnya Besok saya Om dapat Hedi. gaji ya. udah disuruh buang-buang tunas air di sini tunas-tunasannya. Om Agus senang nggak sini? Saya buang ya. Kita harus Ini kira-kira bulan satu berapa tunas ya air mau dikasih pruning? berapa nih? Ini Agustus, September, Oktober, November. Kasih info Kira-kira dong. November, Sejam Desember. berapa November ya. ini? November Air itu sejam tidak berapa?
masuk musim hujan kah? Awal Musim hujan, jadi lebih baik dipotong panjang ya. Jadi kalau memang tidak berani memilih, boleh dipotong antara warna batang coklat sama hijau. Jadi Antara warna coklat. jadi seperti ini ya kira-kira ini di mana tidak ada ya ini. Ini coklat, terus ini hijau, dua. Di antaranya. Ya oke, turun dua mata tunas Turun 2 mata Dari yang tunas. hijau. dari yang hijau ke coklat. Ini kan agak hijau ini yang Iya. harus sini. Jadi 1, 2 di sini ya berarti Ya, ya. kira-kira seperti Oke, itu. siap. Boleh kita lanjut ke GH nomor 2, Bu? Boleh. Ada suatu kondisi yang berbeda dari sini juga. Di mana kita baru melakukan pangkas foundation pruning. Kita melakukan pruning bukan untuk pembuahan tapi lebih ke menumbuhkan tersier baru, Bu. Nah, di sini kita juga menggunakan ini kan arem, Bu ya, arem, tapi di sini ada yang tertinggal tidak tumbuh di awal karena tidak diajarkan untuk terbiasa mengalirkan nutrisi. Dan di sini kita udah kasih yang namanya hidrogen cyanamide atau Dormek kalau di sini. Nah, tapi tetap ketika ini kita kasih Dormek dia mampu tumbuh, tapi dia nggak akan pernah bisa bersaing dengan yang di sini, Nah, Bu. itulah tadi 30 cm break. Potong. 30 cm brick. Nah, terus ini cuma boleh tinggal satu ya. Tinggal satu saja. Yang lain dibuang. Yang lainnya dibuang. Oke. Terlalu banyak tuh Bu ya. Iya. Kalau ini kan ada 3 nih, tetap 1 Bu ya kita ambil. Jadi dia tidak bisa berbagi nutrisi. Iya. Ya habis Bu. Kok Ini dibuang ke sana, semua Bu? ini Di ke sini. sini. Berarti 2 maksimal lah, Bu ya. Iya. Rugi gue. Tidak. Memang seperti itu. Ini begini juga ya Bu ya. Ini dibuang juga ya. Iya. Nah, ini yang mana tinggal nih Bu? Boleh menunggu 2 hari lagi. 2 hari lagi. Jadi 2 hari lagi Ini kan kita sudah tahu. kelihatan mana yang lebih besar iya. gitu ya Bu. Iya. Nah, Oke. ini udah besar nih Bu. Ini dibuang. Itu dibuang. Tuh, jangan salah. Ada pertanyaan lagi, Oh, Bu. iya. Di mana saat kita menumbuhkan cabang-cabang baru ini, kondisi apakah yang paling sesuai di dalam kondisi tanahnya, Bu? Apa harus basah terus? Apakah kita juga boleh memberikan pupuk? Oh, sebenarnya ini tidak boleh disiram. Tidak boleh disiram pada saat kondisi yang seperti ini. Ini setelah pruning, dua minggu setelah pruning itu tidak boleh disiram air. Sampai 2 minggu. Iya. Nah, setelah 2 minggu itu boleh. Ini sudah berapa minggu dari pruning? Ini udah sekitar 4 hari. Disiram ya? Mm-mm. Buahnya habis. Enggak, maksudnya kita ini bukan untuk pembuahan. Mengerti. Tapi kalau untuk pembuahan ini tidak akan berbuah kalau disiram. 2 minggu setelah pruning tidak boleh disiram. 2 minggu setelah pruning tidak boleh disiram. Maksudnya buahnya habis itu kemana buahnya Bu? Ya menjadi tunas semua. Itulah kalau ada penyiraman. Kalau ada penyiraman dia boros jadi batang dan daun. Jadi nggak ada tersisa buat buah. Ini walaupun potong pendek, walaupun potong panjang, ini kalau kita konsepnya benar dia tetap keluar buah. Nah, kalau keluar buah dalam keadaan begini apa kita biarkan? Iya, diambil. Sampai foundation pruning artinya ini kan kita bukannya untuk pembuahannya. Ini benar gak standar seperti ini kita siram seperti ini? Jadi tidak ada foundation pruning ya. Jadi cuma ada pruning itu potong panjang, potong pendek. Ini potong pendek. Ya. Jadi tetap Tetap ada ini harus ada pembuahan. Tetap ini mengharapkan Buah. ada buah. Benar. Oke. Mungkin ini adalah suatu human error juga ya, Bu ya, di Indonesia nih. Kenapa kita melakukan foundation pruning ini? Bukannya kita ngelas, tapi emang ini kenyataannya. Kalau menurut standar Ibu, sebenarnya pembuahan pertama tanaman anggur itu cukup umurnya berapa, Bu? 1 tahun. 1 tahun kita sudah bisa membuahkan. Iya. Dengan standar batang, Ibu kalau lihat standar batang seperti ini sebenarnya layak atau tidak untuk dilakukan pembuahan? Tidak. Nah, salahkah saya ketika saya harus menumbuhkan daun dulu supaya saya harus mengembalikan kualitas daripada batangnya, Bu? Oh, salah. Salah. Ya. Sebenarnya ini tidak boleh dipotong habis seperti ini. Ditahan aja, Bu ya. Iya. Di break jadi aja. Di break itu lebih baik. Di break. Oh. Kemarin kan kondisinya di sini sudah tidak ada daun karena sudah melakukan pembuahan. Nah, di sini saya harus menumbuhkan daun baru lagi supaya ini batang membesar lagi, Bu. Jadi walaupun boleh dipotong, itu tidak minimal 30 cm. Minimal 30 cm. Oke, siap. Kalaupun mau dipangkas habis seperti ini juga tidak apa namanya itu tidak akan lebih baik ya. Terus apa akibat yang paling fatal Bu kalau kita pembuahan di bawah umur setahun ini?
sama seperti anak perempuan punya anak di bawah umur. Pernikahan dini Pak Joy. Wah, berarti umur 8 bulan, umur 8 tahun udah disuruh nikah. Sinetron guys. Jadi umur 10 tahun dia udah punya anak. Iya. Jadi nggak sanggup. Iya. Kedepannya bisa mati, apa Mati. bisa mandul? Mati. Mati. Kualitas indukannya jadi nggak bagus ya Bu. Catet. Catat guys. Israel itu biasanya mereka tanam dulu rootstocknya. Rootstocknya dulu. Umur 1 tahun baru disambung. Sambung. Seperti itu. Jadi kalau dalam penyambungan 1 tahun itu dia langsung mengeluarkan buah, kita Ambil. buah kan ambil. Iya, Karena akarnya sudah banyak dan Benar. kuat ya Bu ya. sudah kuat. Kalau masih cutting, ditancap, disambung, bawa buah itu diambil, nggak boleh ya Bu ya? Nggak boleh guys, nggak boleh Pak. Kalau di tempat saya ini semua buah. Buah kalau dipotong pendek seperti ini. Terus kemarin saya dengar Ibu ngomong masalah pruning akar ya. Aha. Nah, ini di saat umur berapa dia akan kita pruning akar? 3 tahun. Umur ke 3 atas. tahun. Iya, 3 Kita tahun pruning ke atas. akar. Pruning akar itu jaraknya dari batang ini berapa Bu? Biasanya itu 1 meter ya. 1 meter ke sini. Iya. Terus yang ini harus kita bajak nih. Iya. Harus kita Iya. Gali. gembur lagi. Berarti di sini juga kita gembur dong Bu ya. Terus menggembur tanah itu kita kasih apa Bu? Boleh pakai kompos boleh. Boleh. Kotoran hewan juga boleh. Iya iya. Kembali ke sesuatu yang sepele tapi ini benar-benar penting Bu, dimana kita harus memberikan yang namanya gundukan seperti yang Ibu bilang kemarin di awal pertemuan kita. Itu sebenarnya harus benar-benar penting atau tidak sih Bu, ketika media tanam ini harus lebih tinggi daripada jalan yang kita lalui ini Bu, Itu sebenarnya untuk apa namanya itu perakaran ya. untuk perakaran Iya, oksigen ya Bu ya. Iya, jadi waktu disiram air itu kan tidak ke bawah, Tidak dia ke ke bawah. samping. Dia ke samping. Berarti air itu mengalir di drainase yang kita Iya, kasih di benar, sini. benar. Jadi akar itu menyerap makanan bukan di sini ya, tapi di Di situ. ujung. Di letak yang paling jauh, Iya. atau kita bisa bilang hanya akar-akar muda saja yang Iya, aktif benar, dalam benar, penyerapan benar, nutrisi dan air. Siap. Sebab di Jepang juga sama, itu 1 Tapi meter kalau dari pohon itu semua. diginiin Bu, air tergenang di sini. Berarti di ujung akar sini nggak bisa makan, nggak dapat Iya, makan. tidak ada dapat makan. 1 meter itu kanan kiri dari pohon. Iya, benar Bapak. Jadi 1 meter itu Pak, dia begini jadinya Pak. Jadi gundukan begini kan. Jadi kalau kita siram di pohon, airnya ke sini. Jadi ujung akar mudanya kan di sini. Jadi yang makan yang di sini, bukan yang di sini. Gitu maksudnya Ibunya. Jadi kalau kita jadi begini, airnya kan kegenang di sini. Iya, benar. Sedangkan akarnya di tetangga Gundukannya ini. ini di sini 1 meter. Jadi sini 1 kurang meter. maksimal Iya, dapat benar. makan. Jadi gundukannya 2 meter. Tapi kalau akar di situ udah nyampe sini, kalau kita siram di sini kena juga. Tapi mungkin nggak akar itu sampai di sini. Kadang-kadang kan nggak juga. Betul. Jadi Tebak-tebakan. gundukannya 2 meter, kita tanam di tengah. Kemudian apa namanya? Sekundernya kurang lebih 4 meter ya. Iya. 6 meter Pak. 6 meter 6 malah. meter. Jadi gundukan itu supaya kita tahu konsentrasi di mana kita ngasih makanan buat anggurnya jadi. Iya. Jadi satu pohon itu memerlukan kira-kira 18 meter persegi. 18 Satu Iya, pohon. Iya, itu standar. 18 meter kiri, kanan 18 3 kali meter persegi. Jadi Persegi. 3 kali 6 atau 3 6 kali 6. 3 jalur sininya, Iya. 6 ke sananya minimal ya. minimal. Itu buat semua jenis. Iya, buat semua jenis. Tapi kalau kita sayang tempat kan boleh jaraknya itu mungkin cuma 3 meter. 3 Jadi meter. ini satu di sini. 1,5 ke sini, 1,5 ke sini. Tidak Enggak, 1,5. tidak. 3 meter. 2 meter setengah. 2 meter setengah ke Iya. sini, 2 meter setengah ke sini. Berarti 5 dong. Iya. Kira-kira. Kira-kira. Jadi 5 meter kordonnya Om. Ya, ini tadi kita kan membahas yang model trellis. Bagaimana dengan para-para Bu? Sama, Sama, sama saja. Konsepnya sama. konsep sama. Nah, batang primer ini berapakah jarak dari para-para harus kita potong? 180 cm. 180 Itu cm kita standar, potong. ya. Terus baru kita kalau pengen bikin T, baru kita potong dua. Itu dipotong tuh karena untuk Memberi Ingin gordon. double gordon. Kalau gordon. single nggak tidak usah. perlu. Nggak usah. Tidak perlu. Nah, terus biasanya kalau di sana setelah pembuahan itu treatment ke pohon tuh seperti apa? Panjang. Ya. Tidak cukup dijelaskan satu sekarang. Ya, nanti Harus kita jelaskan Abad-abad Ibu ya. di, Harus belajar sekolah. di episode yang selanjutnya, Om. Nanti kita bahas lagi di episode selanjutnya. Tapi dengan ilmu yang kita dapat sekarang ini alhamdulillah
daging banget. Thailand Satu datang ke kemajuan kita, untuk Mas, Indonesia. sama kita, ya. Iya. Kelihatan kan itu bagaimana yang itu yang diajarkan kemarin kah yang dipotong seperti itu? Betul, betul. Tapi ini benar petani apa enggak sih? Saya agak ragu. Kalau petani kayak saya dong hitam. Siapa? Saya? Ya, Bukan petani, bukan. bukan. Terus ibu di Thailand apa? Hah, saya Menanam anggur. pekerja. Bekerja. Bolehkah kita buktikan nanti pekerjaannya di Boleh. berarti di bulan berapa, Pak? Desember. Desember di Desember. bulan 12 kita pas panen, Bu ya. Iya. Panen. Insya Allah ya teman-teman, kita datang ke Thailand. Tunggu dan harus di subscribe. Ais, mantap. Oke teman-teman, Naila Transindo Garden, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita di sore hari ini dengan seorang ibu petani dari Thailand tapi asal Indonesia. Dia adalah Ibu Badriah yang asal Palembang. Tadi nggak saya bilangin namanya. Dan Om Eki, Dari Angola Garden. Fajri dari Asgo Green. ayo kita tanam anggur, hijaukan bumi, jalin selalu silaturahmi. Salam pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.